Israel hancurkan aset militer Suriah. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, tidak pakai lama, Israel langsung mengambil tindakan keras, yakni menghancurkan semua senjata-senjata yang ada di wilayah Suriah. Gudang senjata, depot senjata, persediaan senjata apapun yang bisa diketahui oleh Israel, maka dihancurkan oleh Angkatan Udara IDF. Tidak kurang ada 100 lokasi yang dihancurkan. Kenapa Israel melakukan hal ini? Karena sangat berbahaya jika senjata-senjata yang ditinggalkan oleh pemerintahan Assad jatuh ke tangan pemberontak. Mungkin Anda bertanya, tapi kan pemberontak ini melakukan sesuatu yang menguntungkan Israel, yakni menurunkan, menjungkalkan Assad yang selama ini adalah pion dari Iran. Iran yang jelas-jelas memberikan senjata kepada Assad, memanfaatkan Suriah sebagai jalur masuknya senjata untuk ke Hezbollah di Lebanon, dan juga menjadi tempat training dan sebagainya dari militan-militan teroris-teroris Hezbollah. Namun tetap saja Bapak Ibu, mereka bukan orang-orang yang bisa dipercaya. Mereka bukan orang-orang yang mencintai, mengasihi orang Yahudi. Kita tidak tahu apa yang ada dalam rencana mereka ke depan. Apakah mereka bisa hidup berdampingan dengan orang Yahudi? Apakah pemberontak mau berdamai dengan negara Israel? Belum tentu. Karena apa? Karena di dalam pemberontak itu, di dalam kubu pemberontak itu, ada orang-orang yang ingin merebut Masjid Al-Aqsa. Ada sebuah video yang beredar dan pernyataan dalam bahasa Arab ini, jika diterjemahkan adalah mereka ingin merebut Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Bukan hanya menyasar Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, mereka juga ingin menyasar masjid yang ada di Madinah serta Mekah. Mereka ingin menyasar Ka'bah. Mungkin buat kita ini sesuatu yang orang hanya sekedar ngomong aja. Ide-ide gila, perkataan-perkataan gila seperti ini dinyatakan oleh orang yang punya senjata, oleh orang yang berani melakukan jihad. Nah, tentu Israel harus ambil keputusan. Nah, karena itu Bapak Ibu harap maklum, jika Israel mengambil keputusan untuk menyerang Suriah, dalam hal ini Israel menyerang tempat-tempat senjata agar tidak jatuh ke tangan pemberontak, karena pemberontaknya tidak bisa dipercaya. Nah, yang poin kedua yang ingin Fakta Israel sampaikan, kini Israel berhasil menguasai puncak Gunung Hermon yang selama ini masuk menjadi wilayah Suriah. Israel menduduki demi alasan keamanan. Nah, kenapa penting bagi Israel untuk bisa menguasai puncak Gunung Hermon? Karena dari puncak Gunung Hermon, Israel bisa melihat 360 derajat. Israel bisa melihat ke Lebanon, Israel bisa melihat ke Yordania, Israel bisa melihat ke Israel sendiri, dan Israel bisa melihat ke Suriah. Jadi dari sisi pertahanan negara, dari sisi untuk menjaga wilayah kedaulatan Israel, ini sangat penting. IDF telah menempatkan pasukan di sepanjang perbatasan dengan Suriah. IDF juga telah menggali parit sedalam 6 meter yang tujuannya, mungkin Anda pikir ngapain sih, kok kayaknya sederhana banget hanya bangun parit. Tapi Bapak Ibu ingat, ketika 7 Oktober 2023 tragedi teror terjadi, Hamas merangsek masuk melalui pagar yang dijebol. Itu mudah sekali mereka masuk beramai-ramai, naik mobil, naik
sepeda, naik motor. Mereka masuk bersama-sama tanpa ada halangan sama sekali, karena pagar pembatas sudah dihancurkan dan semua alarm, semua pagar yang ada listriknya itu semua dimatikan karena menaranya dihancurkan. Nah, IDF telah belajar dari pengalaman mereka mengalami serangan teror 7 Oktober 2023. Karenanya mereka membangun parit sehingga orang tidak mudah masuk melintasi perbatasan Israel. Sangat sederhana, hanya bangun got istilahnya. Tetapi ini masuk akal. Karena apa? Karena mudah buat orang pemberontak jihadis untuk masuk ke Israel lewat darat. Sekali lagi, perbatasan Israel ini adalah perbatasan darat, Bapak Ibu. Jadi sangat mudah dilintasi. Nah, poin ketiga yang ingin Fakta Israel sampaikan adalah saat ini Israel menjadi negara paling kuat di Timur Tengah. Israel saat ini menjadi negara yang paling dikagumi oleh orang Arab. Israel saat ini menjadi negara superpower di kalangan negara-negara Islam di Timur Tengah dan Afrika. Kenapa Fakta Israel berani mengatakan hal ini? Bayangin Bapak Ibu, hanya dalam waktu setahun lebih 2 bulan. Kalau kita ambil patokan dari 7 Oktober 2023 sampai hari ini di Desember 2024, Israel sudah mengalahkan musuh-musuhnya. Israel sudah bisa menewaskan petinggi-petinggi Hamas. Israel bisa meruntuhkan hegemoni Hezbollah di Lebanon. Dan sekarang tiba-tiba Assad jatuh dan terjadi perubahan kekuatan di Suriah. Assad yang selama ini menjadi boneka dari Iran, kini Iran tidak punya boneka lagi. Kaki tangannya semua sudah ditumpas oleh IDF. Israel menjadi kekuatan yang ditakuti oleh dunia Arab. Israel menjadi kekuatan yang disegani oleh dunia Islam. Suka atau tidak suka, Anda harus mengakui bahwa dalam hal ini Israel sungguh luar biasa. Israel tanpa perlu berperang dengan Suriah, Assadnya jatuh Bapak Ibu. Bayangkan, tanpa perlu berperang, Assad jatuh. Sekarang yang kita tunggu adalah bagaimana rakyat Iran melihat perubahan yang terjadi di sekitar Timur Tengah ini. Apakah rezim Iran sanggup bertahan? Fakta Israel yakin sesungguhnya rezim Iran saat ini sangat ketakutan karena mereka sudah tidak disukai lagi oleh rakyatnya dan mereka sudah tidak punya pion di mana-mana. Hamas sudah kalah, Hezbollah juga sudah kalah, dan Assad sudah tidak ada lagi. Assad sudah kabur meninggalkan rakyatnya. Assad kabur ketakutan. Karena apa? Pemimpin-pemimpin di Timur Tengah matinya gak enak Bapak Ibu. Lihat aja Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, dan Assad memilih untuk kabur daripada dia mengalami nasib seperti Saddam Hussein. Nah, karena itu Bapak Ibu semua terus dukung Israel. Terus doakan Israel, karena Fakta Israel percaya kita berpihak pada kebenaran. Kita berpihak pada apa yang seharusnya memang kita lakukan, yakni menolak kekerasan, menolak terorisme. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers.